warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Medepi Nasution dengan NIM 2345021. Jadi mohon maaf sebelumnya Bu, saya membuat video ini dalam kondisi yang sedang keluar dari rumah sakit. Jadi yang pertama yang perlu kita pahami itu ialah apa itu kapasitas. Jadi dalam manajemen operasional itu, kapasitas itu adalah kemampuan maksimum suatu organisasi dalam menghasilkan produk atau jasa dalam periode waktu tertentunya. Jadi di sini juga saya akan menjelaskan contohnya. Jadi salah satu contohnya itu seperti pabrik roti mampu memproduksi 1000 roti per hari. Di sini juga ada rumah sakit bisa melayani 150 pasien rawat inap. Ada juga jasa laundry mampu menangani 200 kg cucian per hari. Jadi kapasitas ini tidak hanya soal jumlah produksi, tetapi juga menyangkut ketersediaan mesin, tenaga kerja, teknologi, dan fasilitas. Jadi di sini saya akan membahas juga pentingnya perencanaan kapasitas. Mengapa sih perencanaan kapasitas itu penting? Jadi di sini yang pertama itu untuk mencegah kelebihan kapasitas. Jika kapasitas terlalu besar, biaya operasional membengkak, mesin menganggur, dan terjadinya pemborosan. Jadi yang kedua itu ada untuk mencegah kekurangan kapasitas. Jika kapasitas terlalu kecil, pesanan tidak terpenuhi, pelanggan kecewa, dan potensi keuntungannya pun hilang. Dan yang ketiga di sini ada untuk mendukung keputusan jangka panjangnya. Perencanaan kapasitas bisa membantu perusahaan menentukan investasi, ekspansi, dan peningkatan fasilitasnya. Dan di sini ada juga yang keempatnya itu efisiensi sumber daya. Jadi kapasitas yang tepat membuat penggunaan tenaga kerja, bahan baku, dan mesin lebih optimal. Bukan tentang itu juga, jadi di sini ada juga jenis-jenis kapasitasnya. Jadi jenis-jenis kapasitasnya itu dalam perencanaan kapasitas terdapat 3 istilah penting. Jadi di sini ada 3 istilah, yang pada poin pertama itu ada istilah design capacity. Kapasitas ini maksimum teoritis yang dapat dicapai mesin atau fasilitasnya. Misalnya mesin dapat memproduksi 100 unit per jamnya. Dan di sini ada yang kedua, effective capacity. Jadi kapasitas maksimum realistis setelah memperhitungkan kendala seperti jadwal kerja, pemeliharaan, dan istirahat. Contohnya itu dari 100 unit per jam yang realistis hanya 80 unit per jamnya. Dan yang ketiga tadi itu ada actual output. Di sini jumlah output nyata yang dihasilkan, misalnya itu pada hanya tercapai 70 unit per jam. Perbandingan ini menunjukkan apakah perusahaan sudah efisien atau perlu diperbaiki lagi. Jadi tadi ada jenis-jenisnya. Di sini saya akan membahas juga strategi-strategi perencanaan kapasitasnya. Bukan hanya ciri-cirinya atau apa. Jadi di sini kita juga membahas strategi yang dimana perusahaan punya 3 strategi utama dalam menentukan kapasitas. Yang mana strategi pertama itu ada lead strategi, yaitu artinya mendahului permintaan. Perusahaan ini meningkatkan kapasitas sebelum permintaan naik. Tujuannya ini untuk menghindari kekurangan produk ketika permintaan naik tiba-tiba. Ini cocok untuk industri teknologi dan makanan cepat siap saji. Dan yang kedua itu ada lag strategi, yang artinya itu mengikuti permintaan. Jadi kapasitas ditambah setelah permintaan benar-benar meningkat, lebih hemat, tetapi beresiko kehilangan pelanggan saat permintaan naik. Dan di sini ada yang ketiga, poin ketiganya itu match strategi, yang ada artinya menyesuaikan bertahap kapasitas dinaikkan. Jadi yang ketiga ini kapasitas ini dinaikkan sedikit demi sedikit mengikuti tren permintaan. Ini strategi paling aman dan paling sering digunakan. Jadi tadi
strategi-strateginya. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitasnya juga. Jadi di sini ada beberapa faktor utama yang menentukan besar kecilnya kapasitas perusahaan. Yang pertama ada sumber daya manusia, skill, jumlah tenaga kerja, dan produktivitas. Dan yang kedua ada mesin dan teknologi, kapasitas mesin, tingkat otomatisasi dan kendala teknologi. Dan yang ketiga ada tata letak fasilitas atau layout. Layout yang baik memperlancar aliran proses produksi. Dan yang keempat ada ketersediaan bahan baku, stok bahan mempengaruhi kestabilan produksinya. Dan yang kelima ada kebijakan manajemen, jam kerja, lembur, dan penggunaan shift. Dan yang keenam ada faktor eksternal, cuaca, regulasi pemerintah, dan permintaan pasarnya. Tadi disitulah kan. Jadi di sini saya akan membahas apa sih langkah-langkahnya, bagaimana sih langkah-langkah perencanaan kapasitas. Jadi ada tahapan-tahapannya, yang mana berikut tahapan yang biasanya dilakukan perusahaan. Dan yang pertama itu tahapnya untuk mengukur permintaan masa depan. Ini menggunakan metode peramalan atau forecasting. Dan yang kedua tahap itu menganalisis kapasitas yang ada. Ini mengetahui kapasitas mesin, tenaga kerja, dan fasilitas saat ini. Dan yang ketiga itu mengidentifikasi kesenjangan atau gap. Apakah kapasitas sekarang sudah cukup atau kurang? Jadi situlah dia ditunjukkan. Dan yang keempat itu menentukan alternatif peningkatan ini kapasitas, misalnya menambah mesin, menambah shift, outsourcing, atau memperbaiki proses kerjanya. Dan yang kelima itu mengevaluasi biaya dan manfaatnya. Jadi setiap jam pilihan harus mempertimbangkan biaya investasinya, risikonya, dan keuntungan jangka panjangnya. Dan yang keenam, menerapkan keputusan dan monitoring kinerja. Setelah kapasitas ditentukan, perusahaan harus memantau apakah target itu tercapai atau tidak. Dan di sini saya akan menjelaskan kasus-kasus sederhananya dulu. Misalnya di sini akan sebuah pabrik minimum memproduksi 10.000 botol per hari. Tetapi permintaan pasar ini meningkat menjadi 13.000 botol. Perusahaan punya beberapa opsi. Apa sih opsi-opsinya itu? Jadi ada di sini yang pertama, opsi pertama itu menambah tenaga kerja, yang kedua itu opsi menambah shift lembur, dan yang ketiga menambah mesin baru, keempat melakukan outsourcing sebagai produksi. Jadi dari analisis biaya ternyata menambah shift lembur adalah pilihan paling efisien. Maka kapasitas perusahaan dinaikkan menjadi 13.000 botol per harinya. Jadi di sini ada contohnya ini menunjukkan bagaimana kapasitas harus menyesuaikan permintaan. Jadi itulah penjelasan tentang saya di sini. Jadi kesimpulannya itu perencanaan kapasitas ini sangat penting untuk